Hai, kembali lagi bersama saya The Fighter 2. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video dan pastinya selalu update di channel Fighter 2. Penasaran kah dengan film kali ini? Atau udah ada yang tahu nih kira-kira? Yap, betul banget, kali ini saya akan merekomendasikan ke kalian film War Hunt yang filmnya kece badai. Film ini dirilis pada tahun 2018 lalu, di mana menceritakan bahwa sebuah pesawat kargo militer Amerika Serikat kehilangan kendali dan menabrak dengan keras di belakang garis musuh di tengah hutan hitam Jerman. Diduga karena ada populasi burung gagak hitam yang menghalangi pandangan pilot dan membuat sayap kiri mesin mengalami kerusakan yang fatal. Kemudian Mayor Johnson mengirimkan pasukan tentaranya yang paling berani dalam misi penyelamatan untuk mengambil bahan rahasia yang dibawa pesawat. Pasukan tentara itu dipimpin oleh Sergeant Brewer dan Walsh. Oke, kita langsung saja menuju ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan full baterai dan pastikan jaringan kalian lancar, aman, terkendali ya besti. Seperti lancarnya penonton setia channel Fighter Tube yang selalu menunggu updatean di channel ini. Dan cekidot. Pada tahun 1945 di Germani, pesawat C-47 dengan 10 kru menghilang di 80 mil ke arah selatan Stuttgart. Pesawat itu hilang kendali dan finally seluruh bagian pesawat terbakar. Pesawat itu nyengsep, entah gimana nasibnya. Setelah menghilangnya pesawat C-47 lalu, pasukan tentara yang paling berani dan perkasa ditugaskan untuk mengambil benda rahasia yang ada di dalam koper pesawat tersebut. Horsky, Hoyt, Gardner, Castile, Sims, itulah beberapa nama personilnya. Kemudian beberapa saat setelah pasukan tentara tiba di titik yang sudah diinstruksikan, datanglah Mayor Johnson dan beberapa anak buahnya menggunakan mobil dinas. Nah, antara Mayor Johnson dan Sergeant Brewer berdiskusi tentang misi apa yang akan ditugaskan kepada Sergeant Brewer dan bala-bala tentaranya. Next, Mayor Johnson berkata, He's also quite literally the only man for the job. Mendengar kalimat itu, Brewer mengelak karena personilnya sudah berjumlah 12 orang dan dikhawatirkan jika menjadi 13 personil maka akan terjadi hal buruk. Walsh ditugaskan bersama Brewer dan bala-balanya agar membantu misi itu supaya berjalan dengan mulus. Tanpa membuang waktu, pasukan tentara briefing untuk misi pentingnya dan bergegas mencari puing pesawat yang entah gimana nasibnya. Dengan tampang sangar, Mayor Johnson kembali ke mobil dinas dan sedikit memantau kinerja tentara suruhannya. Sementara prajurit langsung melakukan tugasnya dengan membawa senjata lengkap terbaik mereka. Briefing, dan prepare perahu karet untuk arung jeram menuju lokasi yang dituju. Walsh tak tahu tentang isi bahan rahasia yang dibawa pesawat kargo itu. Walsh mengatakan, jikalau aku ditangkap, mereka takkan mendapatkan informasi apapun dariku. Tak peduli betapa perihnya mereka menyiksaku. Saat semua alat dan persiapan telah matang, mereka bergegas mengarungi arus sungai di tengah malam dan badai yang menggelegar. Dan scene pun berganti. Keesokan paginya, Mayor Johnson dan anak buahnya yang menggunakan mobil dinas kembali ke barak mereka. Mayor Johnson dengan gaya sangar dan andalannya mengisap sepuntung rokok yang kelihatannya awet banget kan ya. Oke, kembali ke channel. Sementara pasukan tentara Amerika yang juga hampir sampai di tempat tujuan masih mengarungi arus sungai. Tiba-tiba terdengar suara gagak hitam. Mungkin saja sih itu gagak jelmaan gitu-gitulah ya, yang jaga kawasan situ. Gagaknya terbang melesat kilat, sekejap langsung hilang setelah mengeluarkan bunyinya. Oke, pasukan tentara Amerika telah sampai dan mereka segera mendarat, menyamarkan perahu karet agar tak ketahuan musuh. Lagi-lagi briefing yang menjadi langganan, itu sih pasti. Setelah briefing, mereka melanjutkan pencarian untuk misi yang sangat penting. Di sisi lain, saat Mayor Johnson yang tengah menikmati secangkir kopi di barak, dengan ditemani penerjemah bahasa dan anak buah lainnya berbincang tentang operasi yang sangat rahasia yang sedang dilakukan oleh pasukannya. Mayor Johnson menugaskan penerjemah bahasa Jerman dan bawahan inti lainnya agar membantunya untuk menganalisis transmisi yang direkam oleh USS. Dan saat ada frekuensi yang masuk, terdengar suara wanita yang agak creepy banget kan ya, yaitu bunyinya Baum des Lebens, yaitu pohon kehidupan. Dan scene pun berganti.
Pasukan Amerika Serikat dan Walsh membawa senjata di tangan mereka masing-masing. Saat di tengah hutan, mereka menemukan beberapa tentara musuh yang tewas bergantung dengan menggunakan seutas tali di atas ranting pohon. Sersan Brewer yakin bahwa mereka adalah pembelot. Next, Walsh menemukan sebuah tas yang berisi kompas matahari. Taft, yang merupakan salah satu personil tentara Amerika Serikat, menemukan bulu gagak hitam di tangan Jerry yang telah tewas membusuk. Dan tiba-tiba lucutan senjata dengan sigap menyerang bala-bala Brewer. Pasukan dengan sigap berlindung di balik batang pohon agar terhindar dari lucutan senjata yang menukik. Mulailah todong pistol untuk menyerang antara bala-bala Brewer dengan 3 orang tentara Jerman. Bala-bala Brewer berlindung. Korsky 30 diperintahkan untuk posisi serang maju. Tentara Jerman yang masih hidup trauma parah, shock berat sampai pucat pas sudah kegap sama bala-bala Brewer. 1 tentara Amerika tewas, 2 orang tentara Jerman tewas, dan masih tersisa 1 orang tentara Jerman yang masih hidup. Tentara Amerika yang tewas dikebumikan lalu diberi penghormatan terakhir. Bala-bala Brewer kembali melanjutkan perjalanannya hingga saat mereka berhenti saat mendengar burung gagak. Kemudian Rocker dan seorang temannya diperintahkan untuk mengecek menara dengan kincir yang di dalamnya diyakini ada wanita warga sipil. Setelah dicek malahan gitu-gitulah ya, Rocker malah terpesona sama cewek yang ada di dalam menara. Padahal kan ya creepy banget, serem abis. Mereka berdua kembali ke pasukan. Nah gitu-gitu cerita kalau yang di menara itu 2 gadis warga sipil singkatnya. Lanjut. Sersan Brewer nggak main-main lagi guys, soalnya posisi bala-balanya sudah mulai rumit kan ya. Dan ia melarang pasukannya tentaranya untuk bermain-main dengan warga sipil. Sementara kembali melanjutkan perjalanan, terdengar riuh suara gagak yang creepy abis. Serem gimana-gimana gitu. Tapi setelah sejam mereka baru sadar bahwa dari tadi mereka jalan malah kembali ke tempat yang sama. Di sisi lain, bala-bala Brewer yang sedang beristirahat mendapatkan suara radio dari Kapten Rice dengan nada suara ketakutan dan meminta tolong. Kapten Rice gugup dan takut melihat banyak gagak jelmaan penyihir ada di hadapannya. Saat yang bersamaan terdengar suara tembakan. Bala-bala Brewer segera menuju suara tembakan itu. Rocker ketakutan dan dengan sengaja dia menembak wanita yang menggodanya tadi. Wanita itu mengeluarkan banyak darah. Serem banget kan ya. Rocker segera meninggalkan wanita penggoda yang sudah tergeletak kesakitan. Walsh yang saat itu sedang waspada pun menodong Rocker. Nah. Sersan dan bala-bala datang menginterogasi Rocker. Rocker bilangnya sih dia menembak seekor babi hutan dan menemukan rusakan pesawat yang sedang dicari pasukannya. Lanjut, mereka meneropong pesawat dan menuju puing pesawat itu. Wanita penggoda Rocker yang telah tewas dibawa dan diselamatkan gagak jelmaan penyihir. Bala-bala Brewer kembali melanjutkan misinya melewati jalan yang berlumpur. Walsh melakukan tugasnya, mencari koper yang berisi benda penting. Di dalam koper itu berisi sebuah kotak yang isinya petunjuk penting. Tapi anehnya di sekitar pesawat atau di dalam pesawat tak ada satupun mayat atau sisa tubuh mereka. Bala-bala Brewer telah menemukan pesawat dan material rahasia. Saatnya mereka melanjutkan perjalanan. Saat berhenti di dekat batu besar, tiba-tiba Rocker merasakan hal yang aneh pada dirinya. Dan tepat di belakang Sims, tiba-tiba ada yang menyerang. Ialah Kapten Rice dari USAF. Terjadilah baku hantam senjata lagi. Kapten Rice pura-pura sudah kalah padahal ia sedang tibu-tibu saja. Kali ini, si agak kaget sih, bukan creepy lagi. Kapten Rice berusaha menyerang, namun akhirnya bisa ditewaskan oleh Walsh. Saat Morgan memeriksa keadaan Kapten Rice, ia berkata bahwa Kapten tak memiliki organ dalam. Next, Walsh membaca burung pohon kematian, simbol magis kuno. Dalam tubuh Kapten ada segenggam bulu gagak. Yah, creepy lagi dah tuh. Bulu gagak dipaksakan ke orang Jerman yang masih hidup. Supaya dia mau kasih info, dia bilang, Hexen. Hexen di sini berarti penyihir. Dan scene pun berganti. Mayor Johnson bercerita dan memberitahu penerjemah tentang manuskrip yang ada di tangannya. Dia memerintahkan agar si penerjemah mengatakan apa maksud dari bacaan manuskrip itu. Ya, bahasa Jerman kuno. Bahasa tertua dari bahasa Jermanik yang tak pernah diucapkan selama 1000 tahun lamanya. Di sisi lain, Walsh dan bala-bala Brewer sedang menyiapkan sesuatu. Walsh bercerita bahwa ia merasakan hal yang aneh selama mereka melaksanakan misi.
Tapi Brewer tak merasakan hal aneh sedikit pun baginya. Rocker yang sedang menggali tak mau memberi info pada Walls atas apa yang ia lihat pada dua wanita di menara kincir angin itu. Tiba-tiba Rocker tumbang, ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia ingin bunuh diri tapi bisa digagalkan oleh Walls. Kesempatan dalam kesempitan, si orang Jerman malah kabur. Rocker disuntik, tubuhnya keluar bau yang sangat busuk dan bentol-bentol. Ngeri sekali ya bestai. Baru sadar orang Jermannya kabur, si bala-bala Brewer satset mengejar tentara Jerman itu. Saat orang Jerman berhasil ditangkap, malah si penyihir jahat malah membunuh prajurit Amerika. Personil bala-bala Brewer yang kemudian melihat Freyr tewas tergeletak langsung memberi isyarat kepada pasukan Amerika. Lagi-lagi orang Jerman dikeroyok, ditodong pistol dan disuruh angkat bicara untuk semua hal aneh yang terjadi pada tentara Amerika. Rooker dipaksa jujur karena semua ini akibat ulahnya. Rooker berkata jujur kalau ia melakukan hal yang senonoh. Lalu ia menembaknya. Kemudian Rooker berkata, "Wanita itu bukanlah warga sipil. Dia seorang penyihir, Sersan. Kita tak akan bisa pergi dari sini. Mereka tak akan membiarkan kita," ucap dari Rooker. Pria dikubur dengan prajurit lainnya yang tewas. Kemudian bala-bala Brewer memasang ranjau pertahanan untuk menjaga mereka. Tiba-tiba api unggun dengan kobaran yang menjulang tinggi sebagai tanda pekat suasana di tengah hutan hitam Jerman. Dan scene pun berganti. Mayor Johnson berkomunikasi dengan Walls. Walls menginfokan bahwa ia sudah menemukan film penting yang dicari pada misi itu. Tetapi Brewer dan bala-bala pasukannya sudah sangat lelah karena hutan itu penuh dengan permainan tipuan dalam pikiran. Next, saat bala-bala Brewer menyantap makan malamnya, yang terjadi adalah semua makanannya berubah menjadi belatung. Kaki 1000, pokoknya yang jijik deh. Langsung gak selera, semua asli sih ini. Muntah-muntah deh tuh. Bala-bala Brewer sudah muak dan tak tahan lagi. Ini semua karena atas kutukan Rooker. Dan ya, Sersan Brewer agak ngelamun macam kesambet gak tuh. Tapi, ada frekuensi radio yang masuk. Terus si Sersan Brewer bilang kalau 4 personilnya tewas dan 1 luka parah. Ia meminta titik ekstraksi baru karena adanya korban. Dan saat itu juga ucapan Sersan Brewer seperti sedang kerasukan. Creepy banget sih actionnya. Sersan menebak bagian lengan Taft dengan sengaja dan brutal. Saat Taft kabur dari Sersan, lagi-lagi bertemu dengan penyihir si paling pembunuh prajurit di hutan. Taft diberi obat brutal. Dia menjadi jelmaan babi hutan yang nanti akan disantap oleh pasukannya sendiri. Beberapa detik kemudian terdengar suara tembakan. Dan ya, itu adalah jelmaan babi hutan Taft yang telah ditembak dan habis-habisan oleh Sersan Brewer. Kemudian Taft pun mati dan finally ia dipanggang di atas grill api unggun. Sesaat setelah orang Jerman membungkam mulut dan baru tersadarkan oleh bala-bala Brewer bahwa yang ia panggang ialah jelmaan babi hutan Taft. Nah, taktik penyihir dimulai. Ia kembali akan menyerang pasukan Amerika. Satu persatu pasukan Amerika tewas, begitu juga dengan orang Jerman yang dipanah wajahnya lalu tewas. Berbeda dengan Sersan yang kayaknya kayak guna-guna dan terpengaruh sihir lah ya. Ia masih terpencar dari bala-balanya. Dia terpengaruh sihir dan akhirnya membelot dari misi pasukannya. Setelah baku hantam mereda, Walls berpikir bahwa penyihir menggunakan taktik menyerang dan mundur. Mereka menyelinap ke hutan sebagai tanda pertama tembakan, hanya untuk mengambil mayat setelah keadaan aman. Temannya baru sadar bahwa Rooker sudah tak ada di lokasi. Dan scene pun berganti. Penerjemah dan Mayor Johnson yang sedang membahas kompas matahari terdiri dari lintang, deklinasi matahari, dan waktu hari untuk melakukan survei tanah yang akurat asalkan memiliki koordinat saat ini. Sementara itu, keesokan paginya, pasukan tentara Amerika yang tersisa melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu dengan Brewer yang hilang kendali. Masih brutal seperti semalam. Dia masih dalam guna-guna. Lalu, Sersan Brewer menembak Morgan. Cus langsung simak lagi. Brewer mengejar dan terus menembaki Olin. Olin terus menyelamatkan diri walaupun kakinya sedikit pincang. Olin ketakutan, dia bingung harus berbuat apa. Lalu, Olin bersembunyi di balik semak-semak sembari memandangi foto istrinya, Betty, sambil berharap agar ia dapat bertemu dengan istrinya lagi. Sesaat kemudian, penyihir yang menyamar menjadi Betty datang tepat berada di hadapan Olin. Olin tak sadar yang di depannya itu bukan istrinya. Dan ya, penyihir itu menggunakan senjata bom yang ada di saku Olin. Sehingga saat Olin tak sadar, ia sengaja dibom oleh penyihir. Olin tewas, tubuhnya terbakar. Penyihir melarikan diri.
Tetapi 2 orang tentara yang menyerang penyihir juga dihabisi oleh penyihir. Darahnya diambil, mengucur lalu dimasukkan ke dalam botol. Walsh kembali menyisir hutan, mendengar nyanyian seseorang. Sersan Brewer menyerang Walsh dengan brutal dan tak berakal. Tapi Walsh bisa bebas karena Brewer ditembak mati oleh Freeman. Kemudian terdengar frekuensi radio dari Mayor Johnson. Dia menyuruh agar Walsh pakai kompas matahari. Mayor Johnson memberikan koordinat baru dan scene pun berganti. Mayor Johnson bersiap membawa senjata dan keluar dari barak. Di sisi lain, Freeman dan Walsh melaksanakan perintah Mayor Johnson. Mereka menggunakan kompas matahari. Mereka juga baru tahu kalau itu semua hanya ilusi dan proyeksi dari tempat yang sebenarnya. Mereka berdua sacet-sacet ke menara kincir angin. Sementara Mayor Johnson sudah mulai menuruni tebing menggunakan tali jiwa. Freeman dan Walsh masuk ke menara kincir angin dengan tetap waspada. Di dalam menara itu ada seekor burung gagak yang bertengger. Walsh menemukan buku arif lengkap penyihir. Dalam buku itu bertuliskan pohon kehidupan, hilangkanlah dahagamu, hingga bunga-bunga bermekaran. Para penyihir, mereka membunuh para prajurit agar bisa hidup kekal abadi. Walsh dan Freeman baku hantam karena Walsh tak memberitahu apa misi sesungguhnya. Kemudian mereka berdua masuk ke sebuah pintu yang ada di dalamnya. Banyak peninggalan prajurit yang tewas oleh penyihir. Setelah berjalan dan tibalah tempat di mana ada pohon besar yang subur. Itulah pohon kehidupan yang tumbuh subur oleh darah prajurit. Pohon kehidupan yang didambakan Führer. Tiba-tiba, Rocker menyerang Freeman yang hendak menembak wanita penggoda Rocker yang terbaring di peti transparan. Rocker brutal karena ia berpihak ke penyihir yang mengiming-imingi Rocker untuk kembali bersama wanita penggoda. Walsh yang berusaha menyadarkan Rocker tak mempan. Walsh pingsan di tangan Rocker. Sementara Mayor Johnson sudah sampai di titik di mana Walsh memberi tanda X di batang pohon. 2 penyihir melakukan mantra dan menuang darah prajurit ke pohon kehidupan. Lalu beberapa bunga mekar. Bunganya dicabut dan akar bunganya diperas untuk diminumkan ke wanita penggoda Rocker. Walsh, Freeman, lalu menghabisi Rocker. Freeman mati di panah penyihir. Darahnya mengalir ke pohon kehidupan. Walsh tak jadi mati karena Mayor Johnson tepat waktu untuk menolong Walsh. Penyihir terbirit-birit kabur dengan ditandai gagak-gagak terbang. Pohon kehidupan dibakar. Walsh dan Mayor Johnson berusaha kabur. 3 penyihir kembali menyelamatkan pohon kehidupan. Penyihir brutal mengejar Walsh dan Mayor Johnson. Pohon kehidupan bisa diselamatkan. Walsh dan Mayor Johnson menggunakan alat pelindung diri dari gas beracun. Mereka berdua baku hantam dengan penyihir. Mayor Johnson yang sudah tak kuat karena menghirup banyak gas beracun akhirnya tewas. Walsh membakar baju penyihir, semua buku mantra, pohon kehidupan, dan seluruh bagian menara kincir angin. Walsh berhasil selamat dan bisa keluar dari menara itu. Walsh seorang diri berjalan ke hutan, merenung. Walsh ditemukan oleh pasukan Jerman dan kaptennya. Kesimpulan dari review kali ini adalah lebih terbuka kepada pasukannya. Di dalam film ini selayaknya Walsh terbuka kepada pasukan militer Amerika apa misi sesungguhnya, sehingga pasukan Amerika bisa memiliki strategi yang matang saat mengembara di tengah hutan hitam Jerman. Terima kasih.